Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Umi Dakia Tuniswatin dengan NIM 232030078 akan mempresentasikan tentang aplikasi Fun Easy Learn. Fun Easy Learn itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab yang dimana memiliki konten-konten 6.000 kata yang berupa kata benda, kata kerja maupun kata sifat. Nah, dari sini juga terdapat 1250 kalimat bahasa Arab yang berupa tentang percakapan sehari-hari. Dari aplikasi ini juga terdapat banyak fitur yang mendukung si pengguna itu bisa belajar bahasa Arab. Kita langsung saja masuk kepada aplikasi Fun Easy Learn. Nah, dari sini langsung muncul pembelajaran yang ingin dipelajari. Kita masuk ke sini dulu, bagian pojok kanan. Nah, dari sini ada bahasa asli. Nah, dari pengguna itu bisa memilih bahasa yang dia mau. Nah, dari sini ada banyak bahasanya, ada bahasa Italia, Jepang, Kazakh, dan lain sebagainya. Jadi si pengguna itu bisa memilih bahasa yang dia inginkan, seperti itu. Selain itu juga terdapat levelnya, teman-teman. Nah, levelnya itu ada level pemula, menengah maupun ke atas. Jadi aplikasi ini tuh bisa digunakan untuk jenjang semuanya, teman-teman. Bisa pemula, bisa menengah maupun lanjutan. Kemudian di sini juga terdapat alfabet. Nah, alfabet ini itu materinya digunakan untuk pemula yang belum bisa huruf hijaiyah. Nah, di sini ada banyak huruf hijaiyahnya. Jadi dari sini si pengguna itu bisa memilih huruf hijaiyah yang dia inginkan. Misalnya kita ketik huruf dal. Nah, di sini akan muncul ada dal sendiri dan ada dal yang digandeng. Nah, awal dari materi huruf dal ini itu berupa pengenalan huruf dal seperti ini. Dal, dumia. Nah, selain memperkenalkan huruf dalnya, dia juga menggunakan kosakata yang menyangkut dari huruf dal itu. Kemudian setelah itu kita ketik bagian Dal. Nah, dari sini aplikasi ini juga memberikan pelajaran bagaimana cara menulis huruf dal seperti itu. Jadi si pengguna itu bisa bukan cuman bisa bunyinya huruf hijaiyahnya, tapi dia juga bisa cara menulis huruf dalnya tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika si pengguna itu sudah dibelajari tentang bagaimana cara menulis huruf dal, kemudian si pengguna itu melanjutkan pembelajarannya. Nah, dari sini Dal. si pengguna itu disuruh untuk menulis huruf yang dipelajari. Misalnya kita ketik gini. Nah, nanti kalau benar dia akan berwarna hijau. Terus ketik, lanjutkan lagi. Nah, dari sini juga akan muncul soal disuruh untuk menulis huruf dal. Nah, tujuannya ada pertanyaan cara bagaimana menulis huruf dalnya ini itu tujuannya agar si pengguna itu bisa mengetahui bagaimana cara menulis huruf yang dipelajari. Kalau misalnya salah, dia akan berwarna merah, seperti itu. Nah, setelah itu dilanjutkan. Dal. Ini juga terdapat soal cara menulisnya lagi, teman-teman. Nah, jadi pertanyaan menulisnya itu ada 3 seperti itu. Setelah itu akan ada soal yang dimana soalnya itu terdapat audio dan si pengguna itu harus mendengarkan bunyinya dan harus memilih bunyi huruf huruf dari pertanyaan. Misalnya contohnya ini ya, Sad, mim, dal. Nah, dari sini kan ada audio yang bilangnya sin, ada bilangnya short. Jadi
si pengguna itu disuruh untuk memilih suara yang dimana suaranya itu sesuai dengan pertanyaan dari aplikasi ini. Tadi kan huruf dalnya berada di audio yang terakhir. Nah, kalau sudah benar berarti warnanya hijau. دال Nah, dari sini juga mengasih pertanyaan apakah huruf dal itu termasuk vokal ataupun konsonan, seperti itu. دمية Nah, dari sini juga disuruh memilih huruf yang sesuai dengan audionya. Tadi kan bilangnya dumia, berarti awalnya berupa huruf dal. Ini. دال Selanjutnya, selain alfabet, di sini juga terdapat kata, yang dimana di sini juga terdapat materi-materi berupa kata. Jadi si pengguna itu bisa memilih materi yang dia inginkan. Misalnya dari pengen tema rumah. Nah, dari sini juga terdapat judulnya, teman-teman bisa memilih judul jenis rumah, apa kamar, dekorasi rumah, bagian-bagian rumah. Jadi si pengguna itu bisa memilih materi yang dia inginkan. Misalnya kita klik kamar. غرفة Nah, dari sini materi katanya, awal materi katanya itu berupa kosakata. Nah, setelah kosakata, ketik lanjutkan. Kemudian di sini si aplikasi ini itu memberikan sebuah games, yang dimana gamesnya ini itu menyangkut materi kosakata tadi. Misalnya kita memilih permainan pilih kata. Nah, dari sini kita disuruh memilih bahasa Arabnya apa. Kayak tadi kan kamar mandi, kosakatanya bahasa Arabnya kamar mandi itu apa? Hammam. حمام Nah, kalau benar dia akan muncul poinnya. Nah, poinnya di mana? Poinnya ada di bunga ini. Kalau salah, misalnya saya ketik salah. Nah, dari sini salahnya itu berwarna merah. مرحاض Nah, setelah itu aplikasi ini juga terdapat kalimat. Nah, dari kalimatnya itu juga sama seperti kosakata. Yang awalnya itu berupa kosakata, kemudian setelah kosakata, mempelajari kosakata, si aplikasi ini memberikan sebuah pilihan games, yang dimana gamesnya itu berupa materi yang diajarkan, seperti itu. Nah, kalau jawabannya itu benar, nanti mendapatkan poin, teman-teman. Nah, poinnya itu yang bergambar bunga ini. Nah, tujuannya ada poinnya ini itu bisa menaikkan level, teman-teman. Nah, tadi kan ada level yang dimana levelnya itu dikunci ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada banyak level. Ada level pemula, menengah, maupun lanjutan. Nah, di sini ada gambar gembok. Nah, cara membuka gembok ini itu bisa menggunakan poinnya tadi. Nah, poinnya itu harus banyak, teman-teman. Kurang lebih 6.000. Kalau kalian pengen dan langsung mendapatkan level yang tertinggi, kalian bisa gabung ke premium, dimana gabung premiumnya itu disuruh membayar untuk satu
bulannya itu 98.000, kalau 6 bulannya itu 301. Nah kalau seumur hidup itu bisa sampai 1 juta. Nah kalau pengen gratis 1 bulan saja kalian harus mengumpulkan 20.000. Nah cara mengumpulkan poinnya itu ya diharuskan si pengguna itu harus konsisten dalam mengerjakan aplikasi yang bisa mengerjakan soal-soal yang berada di aplikasi ini, seperti itu. Selanjutnya untuk kelebihan dari aplikasi ini. Aplikasi ini kelebihannya yaitu bisa digunakan untuk offline maupun online. Jadi bisa digunakan untuk kapan saja. Kemudian untuk kekurangannya itu terdapat pada materinya, seperti materi kata di sini. Kan ada banyak, misalnya kita pilih dekorasi rumah. Nah, dari sini kan ada سجادة Nah, dari sini kan ada gambar mikrofonnya. Nah, kan tujuannya digunakan untuk si pengguna itu bisa mengulangi kata yang diajarkan. Akan tetapi dari sini itu tidak bisa mendeteksi bahwasannya apa yang diucapkan oleh pengguna itu benar ataupun salah. Misalnya kan ini kan tadi bilangnya sajadah, tapi saya bilangnya sobahul khair. Saya sudah bicara sobahul khair, tapi dari sini tidak disalahkan bahwasanya apa yang diucapkan oleh si pengguna itu salah, seperti itu. Itu kekurangan dari aplikasi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.